fayahdi min sahilin ila sahilin. Akhirnya Allah jugalah yang akan membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai. From coast to coast. Min sahilin ila sahilin. Min maudi'in ila maudi'in. Terus dibimbing dari satu tempat ke menuju tempat yang lain. Hatta yaqifa alal jadati al-mustaqimati, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh, yang keras. Fakullama dzakara rabbahu, setiap saat dia mengingat Tuhannya, tajallat jadatahu, maka semakin jelas dataran itu. Wan kashafa daghlu anha, dan ternyata akan menemukan juga pepohonan yang rindang di situ. Qalbu talibi ilal haqi, hatinya orang yang mencari kebenaran, mencari Allah Azza wa Jalla, yaqta'ul masafati, dia akan menempuh perjalanan. Akan menempuh perjalanan al-masafat. Wa yukhliful kulla wara'ahu, dan semua yang dilewatinya akan ditinggalkan di belakang dia. Terus melangkah ke depan mencari Tuhannya. Semua yang dilewati biarkan tertinggal di belakangnya. Fa idza khafa fi ba'd tariq minal halak, dan ketika muncul rasa takut di hatinya pada suatu tempat, suatu jalan, ketika di suatu jalan dia ada rasa takut minal halak, barangkali tersesat, barangkali binasa, ada ketika muncul ada kecemasan di hatinya di tengah perjalanan, baroza imanuhu, disitulah muncul di hatinya keimanan yang kuat itu. Dia tetap tegar ketika ada kegelisahan, kekhawatiran. Ya, iman ini jangan disebut dengan pede ya. Iman bukan pede. Kalau pede apa? Percaya diri bukan. Kalau pede mah nggak tahu dah. Muncullah keimanan dalam dirinya itu, fasaja'u, akan memberikan keberanian di dalam dirinya itu. Tambah kendal, tambah wani, makin perkasa. Fatuhmadu niranul wahsyati wal khawfi, di situ api kesepian dan ketakutan akan dapat dipadamkan. Kegelisahannya akan hilang ketakutan. Wa yati badalaha nurul ansi wal farahi bil qulub, dan akan datang sebagai penggantinya cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Itu aja. Nantinya seperti itu. Dan dalam perjalanan kita selalu ada muncul rasa keguncangan. Dan ya dan seperti itu. Makanya kalau malah begini ya. Kalau tantangan-tantangan semacam itu kadang-kadang kita banyak lulus. Karena kalau kita masih sadar. Yang sering kita ini terjungkalnya karena kita terlena. Iya, ngantuk. Terlalu nyaman sih, asik naik mobil. Kecepatan 140 sambil ngerokok santai ya. Nyaman sih, lupa. Lenggut ngantuk. Nah, itu. Kecepatan kamu sangat tinggi, 160 km per jam. Hanya gara-gara karena ban menginjak kerikil tajam, pecah. Ya, dan mobil terguling.
mobil kamu seperti kerupuk diinjek gajah, akan berkeping-keping. Di sini perlu saya ingatkan bahwa perjalanan juga nggak usah terlalu cepat, alon-alon, asal biar lambat, asal nggak usah terburu-buru lah. Ya, elong-elongan pas. Iya kan, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Maksudnya buru-buru aja, kagian. Disabaran kah? Wa ta'anni minar rahman. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Jadi supaya jangan terlena, ya makanya di jalan tol juga dikasih benjolan supaya orang yang mengendarai itu tidak terlena. Kecelakaan yang parah itu adalah di jalan cepat, yang mulus, ya kan, seperti jalan tol, seperti jalan bebas kita. Tapi kalau jalan kelas 2, kelas 1 yang banyak berlobang-lobang, itu nggak ada kecelakaan fatal. Bahkan kalau jalannya buruk banget, ya hampir-hampir nggak ada kecelakaan. Karena apa? Sepanjang perjalanan, supir itu selalu sadar, selalu berhati. Jadi kamu jangan menghayal di jalan mulus, mesti mending menghayal di jalan yang berlubang-lubang. Jadi orang yang banyak musibahnya, yang banyak kesulitannya, itu lebih banyak selamat. Iya. Sing luru pangan kudu keringetan dingin. Iya. Karep mangkat ngaji ongkosnya langka, mlaku si baja lengka marane-mene. Iya. Bakas seneng mobil menak banget. Mulus mobil jalan kaki. Ada dulu santri kita juga yang ikut ngaji malam Senin ini, Ustaz Abdul Halim dari bidah apa namanya tuh, Baru Gede, Ujung Pendok, Widasari. Iya, Widasari. Naik sepeda kok. Hujan-hujan ya naik sepeda. Jadi artinya bahwa justru sampai begini, orang yang mendapatkan rezeki, kenikmatan apa saja, karena dia mencapainya dengan kerja keras dan susah payah, akan lebih banyak menikmati rezeki itu. Oleh Rabi ketemu yang sepur, mendapat istri, ketemu di kereta api, langsung senang, dengan mudah dilamar, langsung setuju, lalu kawin. Tidak akan sebahagia orang yang mencintai perempuan yang pertamanya ditolak, dikejar-kejar, sampai dikemat jaran guyang 40 hari. Ning Cirebon girang puasanya, dimakan baku sangkan 40 hari, nggak makan, nggak minum. Mempertaruhkan nyawanya daripada tidak tercapai, lebih baik aku mati berkalang tanah. Sudah, sekarang kamu yang berkecukupan makan di rumah, pakai sate, pakai sambal goreng, pakai gulai. Dengan tukang macul di sawah, makanya nasi sama sambal, ikan asin sama sayur lompong. Mana yang lebih lahap makanya? Seirama sepiring ngeblintok kan. Tukang macam rong black masih urba ya. Iya, itulah. Ini kan filosofis kehidupan. Makanya yang penting bekerja keraslah, fansab, bekerja keraslah. Fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Karena lezatnya hidup dapat kamu rasakan dalam keadaan kamu bekerja. Ya. Saya nggak yakin orang kaya raya yang uang berlimpah itu dia menikmatinya, saya nggak yakin. Ya. Jadi akhirnya mah di ujungnya ya, terlalu miskin sekali ya susah, terlalu kaya sekali ya susah.
Yang paling banyak menikmati kehidupan orang yang di kelas pertengahan ini. Ya seperti kamu-kamu ini. Lah maksudnya dunianya 100 triliun. Satpamnya saja 20 di rumah kamu. Pengawalnya sebelum ke supermarket berangkat itu pengawalnya. Menjaga keselamatan kamu. Apa dikiranya seorang presidennya di mana saja ketika berkunjung ke kota lain, apa enggak miliaran biayanya? Sepanjang perapatan jalan tentara polisi sudah dengan senapan. Enak makananku. Enak kita. Beri meluman di pinggir laut, beri mancing. Goblok sih. Iya. Kamu bercita-cita ingin membelenggu kebebasanmu sendiri. Iya, cobalah ingin jadi makhluk yang bebas. Iya, dan kebebasan harganya